Nah, Ini sudah coba deh. Minyak apa tadi? Di belakang. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat jamaah Tapak Sanjang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saat ini kami berada di lokasi TPU Desa Tegelangus, dan baru saja kami tadi melakukan ziarah di makam Muhammad Alpiansa bin Darmaji yang meninggal pada hari Rabu kemarin, ya. Dan itu adalah salah satu cucu kesayangan dari ketua tim kami, Ustadz Muhammad Mustari. Dan saat ini kami berada di makam ayahandanya ketua kami. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kami akan membacakan kisah sejarah singkat tentang keberadaan makam Ibu Nimas Siti Fatimah Hasan binti Kiai Haji Abdul Fattah Hasan, yang keberadaannya saat ini masih banyak warga atau masyarakat yang belum mengetahui keberadaan makam beliau dan asal usul atau sejarah daripada beliau. Baik, akan kami bacakan al-kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kisah sebuah perjalanan hidup seseorang di masa lalu di tahun 1912 Masehi. Beliau bernama Kiai Haji Abdul Fattah Hasan, dan beliau adalah murid utama dari Kiai Haji Sam'un, yang kehidupan di masa lalunya di dalam suasana kemerdekaan. Kiai Haji Abdul Fattah Hasan selain beliau seorang tokoh alim ulama, kiai besar yang dihormati, beliau pun adalah tokoh pejuang kemerdekaan. Dan Kiai Haji Abdul Fattah Hasan pada saat itu menjadi wakil Bupati Serang periode tahun 1945 sampai tahun 1949. Beliau juga tokoh ulama lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan juga salah satu pendiri pesantren Al-Khairiyah. Dan beliau hilang pada waktu itu di saat sedang terjadi peperangan gerilya. Beliau hilang pada tahun 1949. Dari kebanyakan teman-temannya pada saat itu berpendapat Kiai Haji Abdul Fattah Hasan mati tertembak. Begitu juga pendapat dari gurunya Kiai Haji Sam'un berpendapat hal yang sama, kalau Kiai Haji Abdul Fattah Hasan diculik oleh tentara Belanda lalu ditembak mati, sehingga mayatnya menghilang tanpa diketahui oleh siapapun. Dan dengan seiring berjalannya waktu, Kiai Haji Abdul Fattah Hasan terakhir terlihat kembali bersama keluarganya pada tahun 1972. Kiai Haji Abdul Fattah Hasan memiliki putri, dan putrinya itu wafat di masa baru berumur 7 bulan di tahun 1975. Dan nama putrinya bernama Nimas Fatimah Hasan, yang makam keramatnya ada di kuburan umum TPU Aren, Kampung Tukang Kajang, Desa Melayu Timur, Kecamatan Tuknaga, Tangerang, Banten. Dan makam keramatnya banyak diziarahi oleh orang. Mengapa makam anak umur 7 bulan itu banyak diziarahi oleh orang? Karena di makamnya memiliki keistimewaan.
Dan pertanyaan dari para penziarah itu banyak dipertanyakan oleh para penziarah yang datang. Mengapa makam anak berusia 7 bulan itu banyak diziarahi? Dan semuanya tak mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Adapun dari jawaban itu cuma sekedar konon katanya saja, yang semua jawabannya tak ada kejelasan yang pasti. Dan pada hari Rabu di penghujung tahun 2024, kami tim Jamaah Tapak Sancang mendapatkan mandat satu rujukan dari karomah ilmunya guru kami Ibu Ituhun untuk mendatangi berziarah ke tempat makamnya putri Kiai Haji Abdul Fatah Hasan, yaitu Ibu Nyimah Siti Fatimah Hasan, di dalam beberapa hari dengan niat tujuan membuka takbir rahasia di balik makamnya Nyimah Siti Fatimah Hasan. Dan alhamdulillah dengan ridhonya Allah, maka diketahuilah rahasia siapa ayahandanya Siti Fatimah Hasan dan sejarahnya yang berasal dari Pamarayan Serang. Dan terjawab juga mengapa makam anak umur 7 bulan itu banyak diziarahi oleh orang. Jawabannya karena makamnya itu sampai sekarang didatangi oleh ayahandanya, yaitu Ki Haji Abdul Fatah Hasan yang masih hidup. Dan keistimewaan makam itu karena dari keistimewaan ayahnya, yaitu Abdul Hasan, karena beliau seorang wali yang disebut Wali Hasan. Dan pada malam pergantian tahun 2024 ke tahun 2025, ketua kami tim Jamaah Tapak Sancang mendapatkan ujian hatinya, di mana ketua tim kami Jamaah Tapak Sancang, cucu kesayangannya wafat meninggalkannya menghadap ilahi Robi dengan usianya yang baru berumur 5 tahun, yang bernama Ahmad Alpiansah bin Darmaji dan Ibu Nur Hayati, yang lahir tanggal 12 April tahun 2020, yang kelahirannya di hari Minggu dan wafatnya di hari Rabu tanggal 1 Januari tahun 2025. Dan dalam pandangan ilmu kebatinan tim ketua kami Jamaah Tapak Sancang, kalau sejarah kehidupan cucunya itu yang wafat terlalu muda dalam usia 5 tahun, memiliki sejarah darah titisan dari karomah ilmunya seorang wali, yaitu Wali Hasan, yang apabila sudah diketahui wadah barunya, maka titis mupus terjadi. Demikian alkisah dari sejarah perjalanannya Wali Hasan, nutus, nitis, dan mupusnya. Ya, akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin bila mana apa yang kami sampaikan dalam sejarah kisah ini ada kesalahan dan kekurangannya. Khutmah sofa da makadar, wallahu a'lamu bishawab, wa ilahil marji'u wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.